Perkenalkan, nama saya Seri Maulina Burusnulingga dengan NPM 2335100650. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai kuis grafik komputer. Di sini ada 5 soal. Yang pertama yaitu buatlah desain objek 2 dimensi menggunakan minimal 3 bentuk objek yang berbeda selain yang diajarkan dalam praktikum, yaitu ada segitiga, persegi panjang, jajar genjang, lingkaran. Lalu soal kedua, dari 3 objek 2 dimensi tersebut lakukan transformasi pada masing-masing objek tersebut. Lalu yang ketiga, buatlah desain objek 3 dimensi menggunakan minimal 3 bentuk objek yang berbeda selain yang diajarkan dalam praktikum, yaitu ada kubus, prisma, segi 6, 5, segi 4. Dari ketiga objek 3 dimensi tersebut, lakukan transformasi pada bagian masing-masing objek tersebut. Baiklah, sebelumnya di sini saya sudah membuat filenya. Langsung aja kita buka aplikasi Dev C++-nya. Oke, di sini langsung saja saya buka file yang sebelumnya saya buat. Sebelumnya saya membuat filenya terpisah antara 2D dan 3D. Saya jelaskan yang bagian 2D terlebih dahulu. Langsung aja kita running dulu. Baiklah, untuk objek 2D sendiri saya membuat 3 bangun ruang. Baiklah, sebelum kita mempraktekkannya, maksud saya kita melakukan transformasinya, di sini saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari codingannya. Yaitu yang pertama, di sini saya membuat 3 buah objek 2 dimensi unik, yaitu ada trapesium seperti ini, ada trapesium, ada bintang, dan ada juga setengah lingkaran. Oke. Pada bagian yang inisialisasi ini, di sini kegunaannya yaitu untuk mengeset warna latar belakang. Dia akan menjadi putih. Ini bisa kita atur mau dia warna apa. Sini. Lalu di sini saya bisa menggambar koordinat min 400 sampai dengan 400 pada sumbu X dan min 300 sampai 300 pada sumbu Y. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu pada bagian gambar objek. Di sini yang pertama ada trapesium. Lalu yang kedua ada bintang. Dan yang ketiga ada setengah lingkaran. Baru yang di sini setiap objek yang ditampil akan diberikan transformasi yang berbeda, sama seperti soal yang sebelumnya. Di sini diminta masing-masing objek tersebut transformasinya harus berbeda. Baik itu di sini berhubung saya membuat trapesium, bintang, dan lingkaran, setengah lingkaran, dia transformasinya berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi program ini saya menggunakan objek 2D yang memiliki masing-masing transformasi yang berbeda. Di sini saya memakai transformasi translasinya. Ini translasi dia untuk trapesium, rotasi dia untuk bintang, dan skala untuk setengah lingkaran. Baiklah, di sini ada menunya, yaitu dengan menekan Y, U, I, O, P, dan A. Baiklah, langsung saja masuk ke simulasinya. Nih, ini translasi untuk trapesiumnya. Nih, dia bisa ke kanan dan dia bisa ke kanan, dia bisa ke kiri. Lalu untuk bintangnya, nih dia berotasi, dia akan mutar seperti ini, dia mutar arah juga sama seperti trapesium, dia mutar ke kanan dan dia juga mutar ke kiri. Nah, dan ini dia untuk setengah lingkarannya. Jika saya tekan P,
maka dia membesar. Tapi jika saya menekan A, dia akan mengecil seperti ini. Itu dia. Kita silangkan dulu. Di bagian ininya ini bisa kita ubah-ubah. Misalnya di sini kan 10, saya bikin coba 5. Coba kita running ya. Nih. Ini yang tadi saya bikin 5, kalau 10 dia seperti ini. Nih. Baiklah, mungkin saja hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai objek 2D. Kalau begitu saya akan lanjut menjelaskan soal yang nomor 3 dan 4, yaitu membuat desain objek 3D menggunakan minimal 3 bentuk objek. Untuk 3D ini sendiri, sebelumnya saya juga hanya membuat 3 objek saja. Langsung saja saya buka projectnya dengan cara open. Kita cari nama project yang tadi kita buat. Yang dibuka itu file dev-nya ya, bukan CPP-nya. Ini dia. Open. Nih kita yeskan aja. Nih. Kita coba running dulu. Pada objek 3D ini saya membuat karena dibilang minimal 3, jadi saya hanya membuat 3 saja objeknya. Di sini saya menampilkan cosheron, con, dan tehadron dengan menggunakan transformasi serta pencahayaan. Jadi saya membuat efek pencahayaannya juga di sini. Dan struktur dasarnya sama juga, hampir sama dengan yang 2D tadi. Di sini saya menggunakan CMAT untuk perhitungan matematis seperti sinus dan kosinus. Lalu untuk transformasinya sendiri, di sini saya menggunakan 4 variabel untuk mengatur transformasi setiap objek, yaitu pada rotasi saya menggunakan sudut cosheron dengan 2 skalasi. Lalu untuk translasi konnya saya menggunakan translasi dan juga ada skala, lalu ada posisi untuk naik turun. Ini dia. Lalu fungsi-fungsinya ini saya jadi nanti yang akan kita ubah itu sama seperti yang 2D tadi. Langsung aja kita tes. Di sini saya akan menggunakan tombol A. Maka dia akan berputar seperti ini objeknya. Nih, jika saya tekan S, dia akan berbalik seperti ini. Nih. Dia akan membesar. Ini saya tekan J, dia trapesium gini. Kalau yang saya tekan ini dia itu balik lagi posisi semula. Ini juga bisa kita ubah-ubah. Kan di sini saya membuat 2 4 1 1. Mungkin kalau mau di sini skalasinya tingginya saya ubah, misalnya kita bikin aja dulu 7 misalnya. Langsung saja saya running. Nih, maka objeknya jadi akan besar seperti ini. Jadi kalau dia terlalu banyak pun nggak bagus juga. Nih, kan jadi jelek tuh. Tapi kalau saya tekan L lagi, memang udah saya atur.
Dia pokoknya intinya L ini dia bakal kembali ke wujudnya semula. Nih, dia akan kembali. Tuh. Ini. Mungkin baiklah hanya segini saja yang bisa saya jelaskan mengenai dari tugas kuis grafik komputer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.